channel News Clan Official. Saudaraku, kali ini kita akan menginformasikan perkembangan terkait kasus dugaan main hakim sendiri, persekusi, intimidasi, pengancaman, fitnah dari Bahar bin Smith kepada Bapak Adin Arifin beberapa waktu yang lalu, yang juga sudah kita informasikan di channel kita ini, ya. Bagaimana kira-kira Bahar ini bisa nggak berkelit? Dan banyak sekali ada yang menduga Bahar ini dapat backingan dari oknum pejabat, orang gede, orang besar. Siapa itu? Apa mungkin Bahar itu mendapatkan backingan? Saudaraku, sebelum kita bahas informasi itu, kita sampaikan dulu semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, dan semoga diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Selalu kita ingatkan bahwa untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu. Begitupun untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib yang terbukti tidak terkonfirmasi nasabnya berdasarkan kajian ilmiah berbagai multidisiplin ilmu, bukan fitnah. Jadi berdasarkan kajian kitab nasab, sejarah, filologi, dan tes DNA, ilmu biologi, genetika, Pak Alawi terbukti bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah pasti berdasarkan ilmu pasti, sehingga ada framingan dari sejumlah oknum Habib, wah itu subhat. Nah, yang subhat adalah oknum Habib seperti pendapatnya si Hanif Alatos yang mengharam-haramkan tes DNA. Juga pendapatnya Idrus Ramli dan sejumlah muhibin Pak Alawi yang juga ikut-ikutan Hanif mengharam-haramkan tes DNA. Inilah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, membentengi pola pikir intelektual, spiritual dari para warga bangsa supaya tidak dibodoh-bodohin oleh oknum-oknum Habib Pak Alawi yang nyata-nyata mengkapitalisasi nasab Rasulullah untuk kepentingan duniawi mereka, supaya mereka mendapatkan kemuliaan, supaya mereka diagung-agungkan, bisa ndawir sana ndawir sini. Bahkan ada sejumlah muhibin baik dari kalangan masyarakat bawah, dari oknum kiai, bahkan sampai oknum pejabat negara. Nah, mereka ada yang menjadi muhibin, bludak spiritual yang fanatik berlebihan kepada oknum Habib. Fanatik, taklid buta, dan bahkan ada yang sampai mengkultuskan dan rela berkorban harta benda bahkan nyawa sekalipun demi kemuliaan kehidupan oknum Habib di Nusantara. Sehingga kalau kita temukan kasus sejumlah oknum Habib bergelimang harta, memiliki banyak aset, koleksi mobil mewah, rumah mewah, kita tidak heran karena mereka cukup dengan modal agama, mengaku cucu Nabi, mereka kemudian di Nusantara dimuliakan oleh para muhibin. Berbeda kalau yang kasusnya di luar negeri sebenarnya. Ada banyak tokoh nasional yang sudah bersaksi bahwa hanya di Indonesia nasibnya Habib ini begitu dimuliakan oleh oknum-oknum para muhibin budak spiritual. Kenapa seperti itu? Ini merupakan indikasi keberhasilan dari Habib dalam mendoktrin, mencekoki
para umat muslim yang awam ilmu, yang kurang literasi dengan doktrin-doktrin mereka yang menyebut mereka sebagai cucu Nabi, harus diimani, diyakini, memberikan syafaat bagi yang tidak percaya kepada mereka, diancam, dikafir-kafirkan, diancam tidak mendapatkan syafaat, diharamkan masuk surga, seolah-olah mereka pemegang kunci surga dan pemegang kunci neraka, seolah-olah merekalah yang menentukan nasib umat Islam di Nusantara ini, di dunia maupun di akhirat. Bahkan ada doktrin yang juga sudah kalian tahu bahwa jika Habib di Indonesia tidak aman, tidak hanya Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan mereka tidak ragu-ragu untuk menggunakan dalil-dalil yang dia printir, menggunakan dalil-dalil hadis yang dia palsukan, menggunakan cipta kondisi sejarah yang dia belokkan, menggunakan cerita dusta demi mendapatkan muhibin, karena dia begitu takut kehilangan reputasinya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah viral, kemudian diklarifikasi, yaitu Habib Mudor, seorang cucu Habib Soleh, Tanggul, Kabupaten Jember. Nah, dia kapan hari sudah viral mengatakan bahwa 4 imam mazhab itu mengakui Ba'alwi, mengakui Habib sebagai curian Nabi. Kemudian sekarang viral beredar video, ya, dia mengklarifikasi. Tetapi klarifikasinya dia intinya mengatakan bahwa ya 4 imam mazhab itu mengakui keturunan Rasulullah, ya, Alawiyin. Nah, Alawiyin itu benar kalau yang itu. Tapi jangan diartikan Alawiyin itu adalah Alwi bin Ubaidillah. Karena Alwi bin Ubaidillah berbeda dengan Alawiyin. Kalau Alawiyin itu memang sudah masyhur sebagai keturunan Sayyidina Ali, keturunan Rasulullah SAW. Tetapi yang harus dipahami masyarakat, yang harus diketahui masyarakat adalah Alwi bin Ubaidillah ini bukan Alawiyin, bukan keturunan Rasulullah, karena sudah terdeteksi, diketahui berdasarkan kajian kitab sejarah, nasab, filologi, Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang diduga fiktif, tidak tersambung kepada Rasulullah. Jadi ada 550 tahun lamanya, baru abad 9-10 Hijriah itu oleh Habib keturunan Ubaidillah ini dimasyhurkan. Nah, kemudian membuat teori Zuhroh wal Istifadoh agar orang-orang setelah abad ke-9-10 meyakini bahwa Alwi bin Ubaidillah adalah Alawiyin. Nah, inilah kalau memang masalah 4 imam mazhab, memang beliau mengakui keturunan dari Rasulullah itu ada, nyata, bukan fiktif, ya. Tetapi kalau Alwi bin Ubaidillah ini kemudian diaku sebagai Alawiyin, jelas ini adalah pembelokan sejarah. Saudaraku, itu sebagai pembuka dari saya, ya. Saya akan langsung kemudian menyampaikan berita, informasi bagaimana nasib Bahar bin Smith, ya. Mari kita dengar, simak berita dari AWK Channel. Ya, saya dapat informasi dari situ, mari kita simak bareng-bareng ya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit ya mengobati keingintahuan kita terhadap perkembangan bagaimana Bahar Smith ini, apakah masih berproses ataukah kasusnya sudah berhenti. Ternyata masih berproses, saudara. Mari kita simak. Ada rumor mengatakan bahwa Bahar bin Smith dibackingin orang besar di belakang dia. Dan seberapa pengaruh besarnya orang besar itu membackingin Bahar bin Smith, sehingga tindakan kejahatan dia
mempersekusi Bapak Adin Arifin mentok di tengah jalan karena orang besar yang membekingin Bahar bin Smith. Pertanyaannya adalah, kenapa ada orang yang membekingi orang yang melakukan kejahatan, sementara kejahatan ini murni tindakan pidana, bukan tindakan kepentingan-kepentingan yang lain, entah kepentingan ekonomi, entah kepentingan politik, seperti kasus Sambo. Ini persoalannya beda. Bahar bin Smith murni melakukan kejahatan terhadap Bapak Adin Arifin. Jadi ketika ada rumor mengatakan bahwa Bahar bin Smith dibacking orang besar, seberapa jauh pengaruh orang besar itu sehingga Bapak Adin Arifin mundur? Tidak bisa. Bapak Adin Arifin tidak akan mundur sejengkal pun. Dan kasus ini lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudaraku, jadi begini. Pertanyaan saya pada kita, pada kalian, itu percayakah ada rumor yang menyebutkan bahwa Bahar itu di-backing oleh orang besar? Kalau saya pribadi tidak percaya, ya. Kalau Anda bagaimana? Ya, jadi saudaraku, itu hanyalah rumor ya yang memang sengaja dihembuskan oleh para muhibin supaya ya orang-orang ini pada merasa silau, merasa kagum kepada Bahar biar dianggap sebagai orang hebat. Ya, tapi memang faktanya Bahar ini memiliki masih banyak muhibin, budak spiritual, ya bisa jadi ada oknum-oknum yang menjadi budak spiritualnya, tetapi Indonesia tidak akan melindungi orang yang semacam ini. Dan juga kita sudah tahu sejumlah kasus yang pernah dialami yang mendera Bahar bin Smith juga semuanya bisa menghantarkan Bahar ke jeruji besi, ya. Mari kita lanjut informasinya dari Bang Kertaparti. Jadi ini untuk kita jadikan pelajaran, kita ambil hikmahnya. Sahabat AW Kertapati, kita kembali di AWK Channel. Sebelum kita bahas opini yang menarik, yang nanti narasumbernya adalah dari tim Bapak Adin Arifin, ini terkonfirmasi mengenai bagaimana kejadian yang sebenarnya. Ya, kronologi kejadian, peristiwa ketika persekusi yang dilakukan oleh Bahar Demit di kediaman Bapak Adin Arifin, juga progres dari pelaporan ke Polda Metro Jaya oleh tim dari Bapak Adin Arifin atas tindak kejahatan Bahar Demit. Kita ikuti dulu video kronologi yang sebenarnya, fakta peristiwa hukum yang sebenarnya, yang tidak seperti yang dilakukan oleh muhibin Balawi pendukung Bahar Demit dengan dengan membuat konten menyudutkan Bapak Adin Arifin sebagai seorang penipu sejumlah uang sekian. Bapak Adin Arifin ditangkap polisi. Bapak Adin Arifin terlibat dalam aliran-aliran tertentu. Ini yang perlu kita konfirmasi bersama, bahwa semua konten-konten yang menyudutkan Bapak Adin Arifin itu sampah semua, tidak benar. Dan ada akun yang masih terus menggelontorkan tindakan-tindakan yang menyudutkan Bapak Adin Arifin, seperti akun X ini. Makanya coba kita lihat lagi kejadian yang sebenarnya, bukan kejadian yang direka-reka untuk menguntungkan mereka, bohirnya si yang namanya Bahar Demit itu, dan mereka pesta pora. Dan ini video urutan yang sebenar-benarnya, sebelum si Bahar Demit teriak-teriak gedor-gedor pintu di kediaman Bapak Adin Arifin. Dan sekali lagi, Bapak Adin Arifin itu tidak pernah ditangkap polisi pada saat kejadian itu. Dan Bapak Adin Arifin tidak pernah terlibat dengan aliran-aliran agama yang disebutkan memfitnah Bapak Adin Arifin. Kita lihat videonya.
Nah, coba Anda baca di sebelah kiri itu akun X bernama Nol Gagal ini, itu memframing bahwa Bardemit bersama masyarakat itu mengungkap seorang yang menipu sekian miliar, mengikuti aliran agama tertentu. Nah, itulah yang saya maksud bahwa akun-akun dari Mukibin Balaw ini terus membuat framing dan menyudutkan Bapak Adin Arifin. Dan ini peristiwa ini sebetulnya ya, peristiwa ini adalah Bardemit tidak pernah melapor kepada Polsek Tambun sebelum mendatangi kediaman Bapak Adin Arifin. Ini dia langsung datang aja. Jadi framing oleh mereka itu terbantahkan dalam hal ini. Tuh, itu sedang teriak-teriak itu. Itu tidak pernah melapor sebelumnya ke Polsek Tambun, tapi mereka klaim seperti itu. Nah, saat Bapak Adin keluar dari kediamannya, ini dijemput polisi untuk memediasi antara Bapak Adin Arifin dan Asad Shahab dan istrinya, bukan mediasi kepada Bardemit. Salah itu. Ini dijemput karena minta pengamanan dari Polsek Tambun yang dikonfirmasi oleh Polres Bekasi. Nah, ini mediasi setelah terjadi kesepakatan antara Bapak Adin Arifin dengan Asad Shahab. Dan dalam hal ini Bapak Adin Arifin memang tidak ada kepentingan sama sekali dengan Bardemit dan juga nih perempuan ini, mertuanya si Asad. Karena tidak ada urusan apa-apa. Urusannya adalah perikatan secara hukum Bapak Adin Arifin dengan Asad Shahab dan istrinya. Jadi orang-orang seperti ini mertuanya si Asad Shahab dan itu yang duduk di sana itu Bardem itu tidak ada hubungannya. Selang sehari setelah kejadian persekusi yang dilakukan oleh Bardemit dan teman-temannya itu, ada beberapa orang itu dari pihak Bardemit mendatangi kediaman Bapak Adin Arifin untuk mengkonfirmasi apakah benar Bapak Adin Arifin itu tidak terkait atau tidak punya perikatan hukum dengan Bardemit. Bahkan Bapak Adin Arifin tidak pernah kenal sebelumnya dengan Bardemit. Dan Bapak Adin Arifin sudah mempunyai data, bukti, fakta hukum bahwa Asad Shahab dan istrinya itu sudah melakukan perikatan hukum, memberikan surat kuasa kepada Kantor Hukum Indonesia yang dilideri oleh Bapak Adin Arifin untuk mengawal kasusnya tahun yang lalu. Dan Bapak Adin Arifin di sini itu kenapa dijadikan tersangka dengan memfitnah Bapak Adin Arifin menipu sejumlah uang sekian. Padahal sekali lagi Bapak Adin Arifin itu tidak pernah punya perikatan hukum kepada Bardemit. Nah, makanya beberapa orang yang datang ke rumah Bapak Adin Arifin yang mengaku sebagai pengacara Bardemit itu juga terheran-heran karena data fakta hukum yang dipegang oleh Bapak Adin Arifin, surat kuasa dari Asad Shahab dan istrinya itu jelas perikatannya, jelas. Jadi kenapa Asad Shahab dan istrinya bersekongkol dengan Bardemit, kemudian mempersekusi Bapak Adin Arifin dan memfitnah dengan sejumlah tujuan-tujuan yang itu tidak bisa dibuktikan dengan fakta hukum. Makanya ya mereka ini sekarang sudah kebingungan. Bahkan mereka yang mendatangi rumah Bapak Adin Arifin yang mengaku sebagai seorang lawyer, pengacara atau apapun itu namanya, itu meminta agar surat pelaporan ke polisi dicabut. Tapi Bapak Adin Arifin ya tidak bisa. Dimaafkan mungkin, tapi proses hukum terus berlanjut. Nah, pertanyaannya sekarang, sampai di mana progres laporan kepolisian atas tindakan kejahatan Bardemit kepada Bapak Adin Arifin? Nah, ini dia yang harus kita kawal terus, yang harus kita suarakan terus, agar
proses hukum yang sudah ditempuh oleh Bapak Adin Arifin ini tidak nguap begitu saja dan sampai nanti kepada eksekusi inkrah. Bahar Demit divonis dengan sejumlah pasal undang-undang dan lain sebagainya yang akhirnya menjerat hukum Bahar Demit. Karena ini pelajaran bagi kita semua bahwa kita tidak bisa seenaknya berbuat sesuka hati, melanggar hukum, bahkan melawan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih ya dari AWK Kertapati Channel. Saudara, saya pikir kita sepakat ya, jangan sampai kasus ini menguap begitu saja. Kita kawal, kita bantu sosialisasikan, kita suarakan, dan kita dukung pihak aparat berwenang untuk menyelesaikan persoalan ini seadil-adilnya ya, tentu saja seperti itu. Dan ini menjadi pembelajaran bahwa kita adalah negara hukum, semua harus taat hukum. Tidak ada pengecualian, tidak ada yang mendapatkan imunitas karena dia mengaku cucu Nabi begitu ya. Sama ketika dulu kasus Bahar di depan pengadilan, mengaku di dalam tubuh Ani mengalir darah suci Rasulullah. Nah, itu kan sebenarnya upaya Bahar untuk mempengaruhi keputusan hakim supaya mendapatkan privilege, mendapatkan dispensasi begitu. Ya, saya bersyukur ternyata hakimnya adil sehingga tidak terpengaruh dengan pengakuan Bahar sebagai cucu Nabi. Ya, tidak ada pengecualian, hukum ya harus ditegakkan, yang salah ya harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Dan ini sudah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW, sudah viral bagaimana Rasulullah mengatakan kurang lebih bahwa andai saja putri beliau, anak beliau mencuri, maka beliau sendiri yang akan memotong tangannya ya. Jadi seandainya Fatimah Zahra mencuri, maka Nabi Muhammad SAW sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Ahlul Bait saja itu tidak ada pengecualian. Kalau memang mencuri ya dipotong tangannya. Kalau menurut hukum Islam. Nah, di Indonesia ini mudah-mudahan ya, dan saya yakin akan ditegakkan kebenaran ya, maka benar-benar ini akan menjadi pelajaran yang berikutnya kepada Bahar bin Smith. Saudaraku, terima kasih yang sudah berkenan hadir mengunjungi channel kita, menemani kita live streaming kali ini ya. Saya kira banyak sekali komentar yang masuk ya. Saya akan coba baca-baca komentar Anda. Dari Garuda Sakti, penjarakan. Penjarakan. Ambil sampel darahnya, tes DNA. Ya, terima kasih Garuda Sakti yang selalu setia menemani kita. Dari Ari Pinang, ikut nyimak, usut sampai tuntas. Terima kasih dukungannya. Kita dukung aparat berwenang untuk mengusut supaya sampai setuntas-tuntasnya. Dari Gigi, terima kasih. Penjarakan, rampok nasab Rasulullah. Dari Sambernyowo, Pak Alawi dibentuk tahun 1928. Belum ada negara Indonesia. Masih penjajah Belanda. Ya. Jadi masih di zaman kolonial Belanda. Berarti itu bentukan kolonial. Dari Hilwa, maaf saya udah muak dengan melihat curut Habib, masa jenazah dititipkan surat untuk dikasih ke malaikat supaya dapat dapat dispensasi, nggak masuk neraka gitu, supaya nggak ditanya oleh malaikat. Dari Hananto Pambudi, inilah akhirnya dosa-dosa Bahar Smith akan terungkap. Yang katanya cucu Nabi ternyata preman berjubah ya. Soal Bahar memang tidak hanya orang-orang pribumi yang gerah dengan perilaku dan omongan busuknya, bahkan ada dari Pak Alawi sendiri juga nggak suka dengan Bahar. Salah satu contohnya adalah Habib Kribo. Bahkan Habib Kribo juga menyebut bahwa Bahar ini adalah iblis ya, berambut pirang. Iblis berambut pirang. Ya, dari Hari
Yunianto, betul, penjajah kalau tidak mau tes DNA, bogem mentah saja, nanti keluar darah kan, ambil tuh darahnya. Dari Bang Wibowo Nugroho, cara atasi si bahar sempit, si bahar sengit maksudnya, gampang, mari kita hajar, remi-remi ya. Jangan kowar-kowar doang. Kemudian dari Haji Kosim, terima kasih dukungannya. Joko Lelono, penjarakan tukang fitnah bila perlu pancung ya. Dari Juna, usut tuntas bahar. Kidani, terima kasih dukungannya Kidani. Suyoto, apalagi buat rumah dan nikah, beli mobil nanti akan ku kembalikan ya, dikasih pahala oleh Habib ya, kasih syafaat gitu. Garuda Sakti, kotak amal dan donasi mesin uang, hidup mewah tanpa kerja, itulah Oknum Pahlawi. Sambar nyawa enak kali bahar bindemit. Dawir menghina kiai desa tapi dapat duit ya, mencurut-curutkan orang, menganjing-anjingkan orang ya, kiai lagi yang dianjing-anjingkan dan yang dicurut-curutkan. Ya kalau saya orang biasa saja, ya kan, nggak ada arti. Kalau kiai ya kita semua ya nggak terima dong. Kemudian dari Samsiah, penjarakan paksa tes DNA dulu. Setelah itu beritakan di seluruh Indonesia tahu keturunan Dobolowi ya. Tetapi saudaraku, kita sudah yakin, hakul yakin sebagaimana Kiai Madudin, orang sejenis Bahar bin Demit itu bukan cucu Nabi. Itu ya udah nyata loh dia. Bukan cucu Nabi, sampaikan video ini kepada Bahar itu. Kalau dia punya malu dibilang bukan cucu Nabi, ya harusnya dia nggak ngaku-ngaku. Paling enggak dia bisa klarifikasi tuh lagi di channel YouTube-nya itu yang sudah dibuat Sayyid, padahal dia Habib. Habib aja bukan, nggak layak dia disebut Habib. Dia bisanya minta dicintai ya, oleh Muhyiddin, nggak bisa mencintai. Oke, saudaraku, bisanya mencium tai. Astagfirullahaladzim. Oke, Garuda Sakti, kotak amal dan donasi adalah mesin uang, hidup mewah tanpa kerja. Dari Arif, orang seperti Bahar ya, semit penjarakan. Dari Mustafa, terima kasih hadirnya. Haram hukumnya wanita pribumi nikah sama Habib keturunan Yahudi. Bang Sunyoto, kata Ricik akan kasih tahu data pembagian tugas. Contoh saya obrak-abrik yang ngerubah makam Pak Lutfi ya. Haram hukumnya wanita pribumi nikah sama Habib keturunan Yahudi. Dari Ahmad, Rahmat, kok lambat proses hukum si Bahar? Nah itu saudaraku, mungkin karena banyak kasus memang di negeri ini ya, masih menunggu giliran, menunggu antrian ya. Mudah-mudahan diprioritaskan nih. Mustafa, haram hukumnya wanita pribumi nikah sama Habib keturunan Yahudi. Yang penting ini disuarakan terus, disampaikan terus ke masyarakat, jangan sampai kemudian tenggelam kasus ini. Garuda Sakti, haram hukumnya memasukkan anak kita ke pesantren-pesantren milik KB Balawi, takut kena doktrin saudara. Ya pasti didoktrin, suruh cium kaki. Mustafa, haram hukumnya wanita bermusudah ya tadi. Fast Boys, terima kasih dukungannya. Irawadi Nur, terima kasih. Kok pemerintah kalah dengan gerombolan gaya baru, tangkap biang kairo ya, si Bahar jual-jual agama ya. Enggak kalah saudara, masih berproses. Johni Ramdhani ya, lanjutkan, kawal terus, tegakkan keadilan dan kebenaran, penjarakan si Bahar. Bikok. Suryanto, kabarnya Bahar udah dihukum belum? Masih belum saudara, beliau si Bahar. Garuda Sakti, haram hukumnya memasukkan anak ke pondok pesantren Habib ya, tadi sudah ya. Nah, dari Muhammad Yahya, saat ini Habib-Habib palsu klan Pahlawi penjajah dari Yaman ini banyak yang gile dan stres, depresi saudara. Asep Saiful Karim, harusnya polisi profesional dalam menindaklanjuti kasus Bahar Smith. Jangan lama-lama, jangan dilama-lamain ya. Setuju ya, kita dorong. Kita dukung. Fast Boys, sudah seharusnya pengadilan menetapkan tes DNA.
Mudah-mudahan didengar oleh para pengambil kebijakan ya, apa yang kita sampaikan pada video kali ini ya. Meski aja ke penjara bawah tanah, tidak ada yang beda di depan hukum, betul, nggak ada pengecualian ya. Penjarakan kalau yang salah itu, apalagi Bahar Semut ya, Bahar bin Demit. Aduh, sudah ya. Ada lagi nih, Ahmad Muzaki, lihat wajah Bahar bin Demit, Pak, gak suka. Pak paksa tes DNA aja. Sabila Kabib bakar demit. Sejatinya tipe manusia pecundang. Coba kalau tidak ada Muhyiddin, paling seperti tikus kejebur got kayak curut-curut itu ya. Hasanuddin, gaungkan terus kebenaran Gus. Biar budak-budak pada sadar. Nah, ya mudah-mudahan lah orang-orang yang menjadi budak spiritualnya Onum Habib ini sadar ya. Ya Allah. Mas Bahar Smith, sorry ya, nggak pakai Habib. Oke, Mas Bahar Smith. Sorry ya Mas Bahar Smith, sorry ya, itu yang disampaikan oleh saudara kita Sastro ya. Sorry Mas Bahar. Abdullah Minah, hukum tidak peduli cucu Nabi, toh kita juga cucu Nabi. Lagi pula apa hebatnya Bahar Smith, dia hanya bisa dipertingkah bikin gaduh, lebih cepat lebih baik masukkan keranjang sampah. Astagfirullahaladzim. Ya dulu kita dijajah Belanda, kini dijajah berlabel Habib, kapan bisa hilang? Dari Bang Mustafa, seharusnya Habib keturunan Yahudi ini ditangkap, suruh tes DNA, masalahnya yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah ya. Biasanya palsu itu lebih garang daripada yang asli ya. Ngaku-ngaku keturunan Rasulullah untuk merendahkan orang lain. Turunan imigran gak tahu diri, udah dikasih tempat tapi sok jadi tuan. Terima kasih Abdul Jabar, Bang Abdul Jabar. Dari Agus Setiawan, jangan harap polisi mau proses hukum Bahar Demit. Polisi sekarang oknumnya nggak berani sama keturunan multi Belanda. Kalau pribumi gascep sekali, gascep ya. Gascep itu garcep ya, gerak cepat. Istiqoni Atun, terima kasih, Bahar itu sudah sumpah serpah akan membusuk di penjara daripada minta maaf. Ya itulah keegoismean dari oknum-oknum Habib ya, merasa cucu Nabi gitu. Bahar itu kalau dipegang kepalanya masa mau? Nggak mau dia dipegang kepalanya. Tetapi lihat Habib-Habib Ba'alawi itu, si Bahar itu sukanya megang kepala orang-orang pribumi dengan alasan wah itu memberi syafaat. telek. Ya jadi mereka itu kalau dipegang kepalanya itu nggak mau. Ya Bahar itu juga termasuk nggak mau dipegang kepalanya karena merasa direndahkan. Tetapi lihat mereka, oknum Habib itu memegang kepala para kiai-kiai. Nah, itu katanya memberi syafaat, memberi barokah gitu. Nah, anehnya oknum-oknum kiai yang dipegang kepalanya itu seneng, bangga. Wih, bangga gitu, dapat syafaat pret. Aneh itu kenapa seperti itu ya, karena doktrin ya. Sebelumnya orang-orang dari keturunan imigran Yaman sudah mendoktrin para oknum-oknum kiai agar mengakui mereka keturunan Rasulullah, memuliakan ya, bisa memberi syafaat dan seterusnya, sehingga ada oknum-oknum kiai yang bangga dipegang kepalanya. Suka sekali mencium kaki oknum Habib. Astagfirullahaladzim. Ya, memang aneh-aneh saja ini. Bangsa ini kok ya nggak pakai akal sehat, logika ilmiah gitu loh ya. Didoktrin yang jelas-jelas nggak masuk akal seperti itu, direndahin kayak gitu kok ya mau itu. Dari Ali Abdullah, terima kasih ya. Saya turunan Yaman, malu lihat tingkah laku si Bahar. Di Yaman dia turunan imigran Iran, bukan asli Yaman, buang ke laut saja. Dari Mas Aril ya. Aman Indonesia kalau Kabib-Kabib di Indonesia tidak ada, dan lebih afdol oknum-oknum yang pemecah NKRI ini ya. Apa ini? Masukkan ke lubang buaya. Ya iyalah saudaraku ya. Jadi dulu kalau tidak ada Habib-Habib, Indonesia akan lebih cepat merdeka. Serius. Jadi kalau ada sekarang oknum Habib itu ceramah bahwa Habib itu mempercepat Indonesia merdeka. Wah, itu udah mulai beredar tuh. Ya, ada oknum Habib yang ngomong Indonesia merdeka itu karena Habib. Indonesia merdeka, Indonesia aman, tentram, damai, sejahtera karena Habib. Pret. Di negaranya sana aja miskin akut gitu. Dia lalu kemudian hijrah ke Nusantara cari duit kok, cari kemuliaan kok dia bilang begitu, itu gimana? Jadi saya bilang berdasarkan sejarah nih, Indonesia kalau tidak ada Habib menjadi antek-antek Belanda, Indonesia akan lebih cepat merdeka. Lebih cepat merdeka sebelum tanggal 17 Agustus
sudah bisa tahun 45 itu jauh-jauh sebelum 17 Agustus 45 sudah bisa merdeka. Lah karena ada Habib-Habib ini kan, Habib-Habib ini kan yang menjadi antek-antek Belanda, membantu Belanda menjajah Nusantara, menjajah Indonesia. Waktu itu Nusantara aja pakai istilah ya, Nusantara. Yang menjajah Nusantara. Iya kan? Nah, oknum Habib inilah yang melemahkan para umat Muslim Nusantara yang berjuang melawan Belanda. Ya kan, membuat fatwa bahwa perjuangan melawan Belanda itu haram, itu membuat keonaran, wajib ditangkap lah kayak gitu. Jadi intinya kalau tidak ada Habib ya Indonesia lebih cepat merdeka dong. Nah, adanya Habib malah menjadikan kita itu ya banyak orang yang kemudian takut ya melawan sejumlah muhibin Habib itu, takut melawan. Kenapa? Diancam, dipenjarakan, dianggap itu pembuat keonaran, haram begitu ya. Dari Gigi terima kasih, penjarakan oknum Habib, gebuki di dalam LP. Ada aja nih komentar teman-teman nih, pada lucu-lucu ya. Dari Mas Rel sudah ya tadi ya. Dari Andra Nugrah nih, Habib gadungan, hati iblis, picai ya, picai bercurban itu seperti Aidit Muso itu kan Balawi itu saudara. Ya. Kemudian dari Citra Habib genetika Yahudi keilmuan minus ngaku wali wes pokoknya Gusti Allah kebijakannya bisa diintervensi. Habib wong bisa menentukan mukibin masuk surga. Bahar Smith, kalau ada keturunan Nabi seharusnya, kalau Anda keturunannya Nabi seharusnya akhlakmu itu tidak arogan, bahkan menghina kiai pribumi ya. Alhamdulillah bagi yang sadar, akhirnya karena akhir zaman ini banyak manusia yang mimpi kedudukan, mimpi popularitas, mimpi kemuliaan, mimpi surga dan sebagainya. Inilah kembalikan zaman. Kembalilah zaman jahiliyah. Kembali ke zaman jahiliyah yang nyata. Dari Anissa. Anissa terima kasih ya, dari Muhibin ini selalu setia menemani kita, hadir ke channel kita ini ya. Nah ini saudaraku, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu ada hikmah ya. Jangan kau anggap ini racun, Anda anggap ini obat ya. Ada hikmah dan bisa memberikan rekreasi ke Anda, mengedukasi dan merekreasi ya, memberikan nilai hikmah dan hiburan gitu ya. Neneng Rihana Pret Habib palsu dari Bang Solihin, Juriah Nabi itu enggak minta Bahar Demit itu setiap ceramah ngumpulin duit dari muhibinnya, minta. Itu tandanya si Bahar itu bukan Juriah Nabi. Muhibin bodoh diperdaya sama Bahar. Dari Bang Budi Satrio, buat pelajaran jangan dilepas. Gunawan Sentosa, tolong Pak Adin jangan cabut laporannya, atau damai, jangan, biar masuk lagi di Demit ya, gak gentayangan, biar masuk lagi di jeruji besi ya. Dari Andra, gak lama para Habib gadungan ini akan hancur karena kesombongannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Manik ikut nyimak, terima kasih Rini Anggrei Rini ya, sehat selalu untuk kalian semuanya, selalu dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya ya. Amelia, Habib Ba'alawi sudah mendapatkan hukum karma kualat wali songo ya, selalu ada. Jadi itu teori tabur tuai, sebab akibat saudara. Jadi kalau orang awam kita sebut begitu, itu sebab akibat. Pasti semua peristiwa ada sebabnya, dan semua peristiwa itu ada akibatnya. Dan akibatnya itu bisa positif dan bisa negatif. Nah, akibat itu bisa menjadi sebab pada peristiwa yang berikutnya. Itulah namanya siklus kehidupan ya. Ya. Oke, kurang lebih begitulah teorinya. Kalau teori kausalitas atau sebab akibat, teori tabur tuai. Mereka itu sedang menuai atau memanen perilakunya sendiri. Ya. Oke saudaraku, terima kasih Amelia 03. Kemudian dari Arifin Azari, Bahar Said palsu, wal kadzab. Gantung aja Habib gadungan, iblis bersorban, gak lucu. Jangan jangan di komandan darah Yahudi lo. Negara mesti awasi keturunan Yaman yang seperti dulu ya. Soeharto memperlakukan keturunan Cina seperti apa? Bahar Demit
Pengemis berjubah, Mas Alam banyak bencana, kenapa kita masih berdebat? Gak beres-beres loh. Kalau para muhibin pasti bilangnya, wah ini penyebabnya gara-gara orang Islam membenci Habib, orang Indonesia membenci Habib. Itu kan sudah viral itu. Ada muhibin yang ngomong kita banyak bencana itu karena bahkan ada yang bilang karena reject itu dibenci. Maaf, saya punya firasat gak enak dengan alam seperti apa ini? Ada bencana yang lebih besar. Maaf, mungkin perasaan saya aja. Ya, kita berdoa saja kalau kita punya firasat buruk, saudaraku. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi firasat buruk itu tidak menjadi kenyataan seperti itu ya. Doa itu kan ya ibaratnya juga berzikir kepada Allah, ya kan? Koirul Anas, Sidoarjo jarang Habib Gus, alhamdulillah. Hari Putra, usir Habib dari NKRI karena selalu menghina ulama Nusantara. Kalau di tempat saya banyak Habib, saya punya teman-teman banyak Habib, tapi mereka baik-baik, baik-baik ya. Tetapi kalau soal nasab, yang baik maupun yang tidak baik perilakunya, ya mereka terkoreksi ya, tertolak secara saintifik, bukan keturunan Rasulullah. Kalau nggak ngaku-ngaku nggak apa-apa. Ngaku sebagai keturunan Rasulullah kalau pribadi dia tidak usah dipublikasi, tidak digunakan untuk kepentingan mendapatkan kemuliaan, dawir dan sebagainya. Ngaku sebagai keturunan Rasulullah tapi tidak mengkapitalisasi, kita bisa ngerti ya. Oke, silakan. Tetapi jangan sampai dipublikasi. Ngaku aja dalam hati. Itu yang nanggung dirinya sendiri. Tapi kalau sudah dipublikasikan, lah inilah bahaya ya. Sampai kemudian kegunaannya itu digunakan untuk kepentingan politik ya, politik identitas misalnya. Waduh, repot itu kalau seperti itu ya. Gunawan Santoso, mudah-mudahan budaknya ini udah pada nyadar junjungannya cucin Habib palsu. Wow, banyak kali ini, nggak habis-habis saudara. Dari Munasimona, bagus juga orang yang merusak ajaran Islam di penjara saja. Betul. Dari Misnu Samsuri, jeber kupingnya, Babe Bahar itu, pengabdi setan, cucu Nabi palsu, astagfirullah. Dari Bang Cakil, seperti di Pontianak ada sultan dari keturunan Habib, lingkungannya sarang narkoba bandit, astagfirullah, maling kampung beting namanya. Masa ngaku keturunan Rasulullah tidak ada faidahnya? Ya aduh, itu bahaya itu kalau seperti itu namanya. Cucu Ubaidillah saja bukan, apalagi cucu Nabi. Ubaidillah tokoh fiktif. Minta busuk di penjara, kira-kira dikabul enggak ya? Permintaannya saya kira enggak lah. Di Arab aja banyak musibah, Palestina musim perang. Indonesia aman-aman lah mudah-mudahan ya. Samhuda, zaman wis akhir. Dari Bang Andre, Habib palsu gak mutu, ayo hajar rame-rame, astagfirullahaladzim. Cucu Nabi kok remen bro, kok remen wakul, tapi jober bayaran AS ya. Ada lagi nih ya, dari Bang Arifin Azari, Bahar Sayyid Hazab, nasabnya mukoti batil wal maudu. Oke saudaraku, saya kira sudah cukup ya. Sudah saya baca semua kayaknya komentar ini, sudah habis. Mohon maaf kalau ada yang kesisal ya. Ini adalah live streaming, barangkali ada gangguan jaringan internet, bisa ada kalimat terputus tidak jelas, mohon dimaklumi. Kritik saran yang konstruktif tetap kita harap. Lanjutkan komentar-komentar Anda yang edukatif, yang inspiratif, yang rekreatif. Mudah-mudahan komentar Anda dibaca, dan saya yakin ada muhibin yang membacanya dan nanti menjadi bahan, mudah-mudahan menjadi media pencerahan ya, penyadaran buat mereka itu. Mudah-mudahan lantaran membaca komentar Anda mereka dapat hidayah Allah, kan begitu ya. Ini tidak sedang melecehkan siapapun, ini adalah edukatif, saya tidak merendahkan, membenci, mengajak provokasi, enggak. Bahkan kita semuanya, seluruh warga bangsa kita cintai, setara, tidak boleh ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya ya. Dari Idrus Subagus, terima kasih. Di Indonesia banyak musibah karena banyak Habib, karena banyak para Habib doyan perempuan dan urakan. Di Cianjur Habib ambil istri orang, di Sukabumi santri dimainin, di Bekasi Habib ambil istri orang, di Pabuaran Wetan ada Habib Usman, Habib Usman itu Habib Toha bin Yahya Pabuaran. Oke, salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf segala kekhilafan, kesalahan untuk semua para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Merdeka!